Ya, ini sudah like to medium, Mas. Ya. Nah, sudah like dan to aromanya medium. sudah. Aromanya seperti ini. Ya, dulur, saya sekarang bersama penggiat kopi, namanya Pak Is. Beliau setelah melakukan perjalanan panjang, berkelana, belajar ilmu kopi. Terakhir beliau lama di Pusat Penelitian Kopi di Jember. Akhirnya kembali ke tanah leluhur. Ini di desa namanya Jeruk Kebun, ya. Di daerah Wonosalam, wilayahnya. Nah, sehari-hari beliau sekarang mengembangkan di sini. Pak Is, saya mau ceritanya dulu. Kisah kok kemudian jenengan membuat keputusan balik ke sini tuh, setelah kemudian belajar kopi ke pusat studi kopi terbaik di Indonesia di Jember. Apa kemudian yang menjadi pertimbangannya Pak Is? Begini Pak Bas, kenapa kok saya terjun ke dunia kopi? Karena kita menyesuaikan potensi yang ada di daerah kami, Pak. Potensi daerah kami, termasuk di Wonosalam itu banyak tertanam pohon kopi, Pak, pada waktu itu. Jenengan asli sini? Saya asli dari Wonosalam. Artinya Pak, memang sejak kecil hidup dengan kultur petani kopi. Betul, Pak. Belajar sampai di Jember itu dulu jenengan gimana? Apakah memang didorong orang tua, niat sendiri, atau sampai gimana? Kok sampai kemudian mendapat pembelajaran sana? Ya, begini Pak, kami belajar ke Pusat Penelitian Kopi itu bersama teman-teman dari LSM Jombang, Pak. Dari organisasi LSM Jombang. Intinya kita diajak ke sana, di sana belajar bareng-bareng kopi. Intinya kita di sana itu menggali ilmu di Pusrit Koka Jember, Pak. Nah, setelah dapat ilmunya, kami bersama-sama bersama teman-teman kita pulang dan kita melihat potensi apa yang ada di daerah kita. Ternyata yang ada di daerah kita ini yang cocok hanya kopi, Pak. Nah, saya memutuskan untuk terjun ke dunia kopi, sekalian mengenalkan proses kopi itu kayak apa sih kepada masyarakat semua seperti itu, Pak. Berapa lama jenengan sempat belajar di Jember itu? Ketepatan pada waktu itu tidak seberapa lama, karena gimana ya? Nggak seberapa lama, Pak, sekitar ya 1 tahun di sana, Pak. Oh, 1 tahun lama di dong. Kota Jember. Nah, setelah itu kita pulang dengan teman-teman, kita berunding bersama bareng-bareng, kita mengangkat kopi yang ada di daerah kita masing-masing. Termasuk saya mengangkat kopi Excelsa brand Wonosalam seperti ini, Pak. Apa mimpi Pak Is ketika kemudian sudah gondur dari Jember? Setelah berpuluh-puluh tahun bergelindan dan bersosialisasi dengan masyarakat petani kopi di sini, terus kemudian sempat belajar, akhirnya tahu ilmu tentang kopi. Ketika kemudian pulang ke sini, apa yang kemudian ingin jenengan lakukan waktu itu? Yang saya inginkan gini, Pak, mengangkat potensi daerah kami termasuk bidang kopi, khususnya kepada semua para petani, Pak. Biar apa? Kalau kopi itu benar-benar kita gali ilmunya, kita rawat bener. Ternyata kopi itu bisa menghasilkan yang lebih, Pak. Bisa mengangkat satu misal kayak menambah sumber daya manusia atau perekonomian kita, Pak. Apa yang menjadi pembeda pemahaman soal kopi jenengan dari sebelum berangkat ke Jember dengan setelah kemudian pulang dari Jember? Beda banget, Pak. Nah, apa ya? Beda banget, Pak. Dulu sebelum kita belajar ke sana, memang kita hanya tahu kopi ya cuman kopi. Ya kan? Kopi warung lah, ya? Kopi warung. Nah, setelah kita dapat ilmu dari sana, ternyata kopi itu bisa dibuat bermacam-macam rasa kopi, Pak. Tergantung dengan bahan yang sama. Dengan bahan yang sama. Suatu misal Excelsa, ini kopi Wonosalam, Pak. Excelsa kopi Wonosalam. Ini bisa menjadi 7 proses, termasuk yang saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah proses wine. Proses wine? Ya, proses wine. Wine kopi. Wine. Itu diproses. Tapi halal, Bos. Betul ya? Proses wine yang terakhir itu kita proses mulai dari bentuk cair itu kita fermentasi selama 2 bulan, Pak. Jadi kopi
diproses fermentasi 2 bulan sampai kemudian menjadi wine. Betul. Wow. Kita memang kita keluarkan rasa anggurnya itu kayak apa? Nah, sebentar, Pak Is. Catatan pertama, ini saya kira penting untuk dipelajari teman-teman muda, teman-teman yang merasa penggemar kopi dan masyarakat kopi, bahwa kopi itu memang mungkin bahannya sama. Terutama di sini kebanyakan Excel saya. Tetapi dengan pengolahan yang berbeda, dengan pengaturan mesin yang berbeda, ini ternyata satu bahan kopi itu bisa dibuat menjadi 7 jenis ragam yang rasanya menjadi sangat berbeda juga. Sampai kemudian dari yang paling soft sampai yang terakhir, sampai tadi wine tadi. Nanti kita akan incipin wine coffee. Intinya proses pengoperan kopi, Pak. Proses pengoperan kopi. Jadi kita harus teliti, Pak. Kita harus tahu kita harus tahu benar-benar tahu KA kopi ini, kadar air kopi ini ada berapa. Dan itu sudah terukur, ada alat ukurnya. Sudah terukur. KA-nya kopi, kadar airnya kopi ini berapa, gitu kan? Nah, sebelum masuk mesin roasting ini, setelah kita tahu kadar airnya ini berapa, kopi berapa, kita harus tahu berapa suhu yang harus kopi ini mulai masuk. Gitu, Pak. Jadi kita harus tahu kadar airnya ini berapa. Nah, setelah itu kita sesuaikan dengan suhu panasnya mesin roasting drum yang ada di dalam ini. Seperti itu, Pak. Intinya apa? Intinya kita ini untuk meraih cita rasa kopi yang seperti kita mau, ternyata seperti di level yang tertera di sana itu, Pak. Light, medium to dark. Kita mau cari di rasa apa, seperti itu. Tergantung kita memasukkannya lewat suhu bin tersebutin tadi, Pak. Jadi ini kan sebenarnya tabung. Ya, betul. Tabung yang dipanaskan. Panasnya terukur. Setelah panasnya mencapai titik yang diharapkan, kopi yang sudah diukur kadar airnya ini baru kemudian dimasukkan. Untuk mengetahui berapa lama kemudian dia harus ditabung. Betul. Untuk mengatur juga warna dan macam-macam tadi. Kalau kita mau nuang kopi ini, kita masukkan ke mesin ini, kita harus nunggu suhu sampai 180. Baru nanti biji kopi masuk. Kita tunggu sekitar 10 menit, tergantung permintaan kita nanti di level apa. Ya, ini sudah like to medium, Mas. Ya. Nah, sudah like to medium. Dan aromanya sudah. Aromanya seperti ini. Sebentar lagi kita keluarkan. Wow. Ya, dulur, ini kopi sudah masak, sudah sesuai dengan keinginan kita, rasanya juga luar biasa, sangat berbeda dengan kopi hanya dimasak secara tradisional. Habis ini kita akan menikmati kopinya secara langsung setelah dimasak oleh Pak Is. Tunggu sesaat lagi dan tetap bersama kopi yang sekarang sudah masak. Enak.